pagi dan salam guru penggerak. Pada pagi hari ini saya sudah berada di kelas 4 bersama dengan Ibu Deborah Friska Borusiahan, dan kami akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik. Kita lanjut aja Bu ya. Selamat pagi Bu Deborah. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih? Luar biasa sehat. Bagaimana dengan Bapak? Sama dengan Ibu, sehat dan luar biasa, boleh beraktivitas hingga pada saat ini. Maaf mengganggu waktunya nih Bu. Tidak apa-apa Pak, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi di kelas Ibu. Tujuannya untuk mengembangkan kompetensi kita sesama guru dan untuk merefleksikan atau sebagai tindak lanjut perbaikan atas pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Itu sudah siap Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai saja sebentar Bu, tidak usah tegang kali, karena kita merupakan mitra kerja di sekolah kita. Pak, santai aja seperti yang Bapak katakan. Bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di kelas Ibu, dan hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi kita pada hari ini? Kalau kesan saya senang ya Pak, senang dan bahagia tentunya. Selain menambah pengalaman saya dapat merefleksikan pembelajaran saya selama ini. Yang saya harapkan dalam kegiatan ini dapat dilakukan secara konsisten untuk menggali potensi diri agar dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya Ibu merasa senang dan bahagia ya Bu ya, karena selain menambah pengalaman, Ibu juga akan dapat merefleksikan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Luar biasa sekali Bu paradigma Ibu. Nah, berkaitan dengan kegiatan observasi kita Bu, materi apa yang akan Ibu bawakan untuk saya observasi kali ini Bu? Materi yang saya ajarkan itu temanya adalah tumbuhan sumber kehidupan, di mana nama materinya itu adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Berarti kalau berhubungan dengan tumbuhan sumber kehidupan, dengan itu materi bagian-bagian tumbuhan, berarti muatannya IPA itu ya. Ya, kalau boleh saya tahu dari materi yang akan Ibu sampaikan, apa kira-kira tujuan pelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak? Ada tujuan pembelajaran saya yang mau saya sampaikan itu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, serta peserta didik juga dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan itu mengidentifikasi ya bagian-bagian tumbuhan serta menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut ya. Nah, dari dua tujuan pembelajaran yang Ibu katakan tadi Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan untuk peserta didik dan untuk Ibu sendiri sebagai guru di sekolah ini? Dari dua tujuan pembelajaran tadi, kompetensi yang saya kembangkan untuk murid yaitu yang pertama itu ada rasa percaya diri, yang kedua kolaborasi, dan terakhir itu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan kompetensi yang saya kembangkan sebagai guru yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid agar kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu kembangkan itu tadi peserta didik mampu untuk mengidentifikasi, dan melalui hal itu Ibu ingin mengembangkan kompetensi anak-anak melalui rasa percaya diri ya Bu ya, kemudian berkolaborasi bersama teman kelompoknya ataupun komunitas belajarnya, kemudian siswa aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu kompetensi untuk dirimu sendiri tadi supaya lebih mampu merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Luar biasa sekali Bu kompetensi yang ingin Ibu capai tersebut. Nah, apa yang menjadi tantangan ataupun hambatan yang akan Ibu hadapi untuk mencapai target kompetensi tersebut? Tantangan dan hambatan yang saya hadapi adalah yang pertama, saya harus mengidentifikasi cara belajar atau kebutuhan siswa yang berbeda ataupun beragam di kelas. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama saat melakukan proses pembelajaran tersebut.
Yang pertama, hambatan atau tantangan tadi itu ibu harus terlebih dahulu mengidentifikasi ya. Memang kita ketahui anak-anak di dalam kelas itu berbeda-beda latar belakangnya semua, sehingga kebutuhan belajarnya juga harus kita amati terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi hambatan itu bagi ibu yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bu ya untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Saya yakin ibu mampu. Kemudian Bu, kalau boleh tahu nih, untuk mencapai itu strategi pembelajaran yang akan digunakan kira-kira apa itu supaya berpihak kepada murid? Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan sumber belajar yang beragam, pengelompokan siswa berdasarkan kesiapan dan minat bagi siswa, serta memvariasikan metode pembelajarannya, Pak. Strategi yang akan digunakan itu menggunakan sumber belajar yang beragam atau bervariasi ya Bu ya. Kemudian melakukan pengelompokan terhadap siswa berdasarkan kesiapan dan minat belajarnya. Kemudian memvariasikan metode pembelajaran. Bagus sekali Bu strategi pembelajaran yang akan diterapkan pada peserta didik. Dari kompetensi yang akan dikembangkan tersebut, apa yang menjadi indikator tercapaiannya? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang menjadi indikatornya adalah apabila strategi atau metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tulis pada modul ajar. Jadi kalau sudah sesuai, maka indikatornya sudah tercapai. Jadi ketercapaian indikator pembelajaran itu kita ukur apabila tujuan pembelajarannya yang dituangkan dalam RPP sudah sesuai ya. Jadi dari itu ibu dapat menyimpulkannya bahwa ketercapaiannya sudah berhasil gitu ya. Baik Bu, dari rangkaian percakapan yang kita lakukan pada kegiatan pra-observasi pada tahap awal coaching pagi ini, saya melihat bahwa persiapan yang ibu lakukan ini sudah luar biasa sekali. Jadi pelaksanaan observasi minggu depan Bu, saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang sudah ibu persiapkan ya. Nah, setelah kegiatan observasi selesai, saya minta juga nantinya waktu ibu untuk bincang-bincang ya terkait dengan pasca observasi yang akan kita lakukan sebagai tindak lanjut atau refleksi ibu supaya memperbaiki ke depannya ya. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya pagi ini. Saya juga harus kembali nih ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Pak. Baik Bu, saya permisi Bu ya.
absen dulu ya. Mana ini ketua kelas? Siapa teman kita yang tidak hadir? Kelas keempatnya Bionik sama Alfian. Kenapa ini Bang sakit? Ada kabarnya? Semalam datang mereka kan? Dia Bionik dan Alfian. Oke. Hanya 2 orang? Nah, di pagi hari ini kita belajar IPAS. IPAS kita sudah pernah belajar sekali kemarin minggu lalu tentang apa? Tentang tumbuhan. Nah, hari ini adalah lanjutan materi kita yang minggu lalu. Udah? Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang mau kita pelajari. Capaian pembelajarannya masih sama seperti minggu lalu. Sama-sama kita membaca apa capaian pembelajarannya. Ayo, 1, 2, mulai. Di buku kalian itu ada tujuan pembelajarannya, di buku IPAS-nya. Halaman 1. Tujuan pembelajaran yang pertama. Mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Ya, setelah belajar ini nanti kalian harus bisa mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Udah? Nah, setelah kalian identifikasi, yang selanjutnya kalian harus mampu menganalisis bagian-bagian tubuh tumbuhan. Siapa yang ingat bagian-bagian tumbuhan? Ada berapa yang kita pelajari? Coba Priscila. Bunga, batang, daun. Ada 5 bagian bunga, bagian tumbuhan yang kita pelajari. Nah, yang selanjutnya kita udah belajar tentang ada daunnya, ada bunganya, ada batangnya. Udah tahu apa fungsinya kan? Tahu. Kalau daun fungsinya untuk apa? Memasak. Bukan cuma kita yang butuh memasak. Di daun juga bisa memasak makanan. Kalau akar untuk apa? Menyerap air. Kalau batang? Menegakkan dan juga menyalurkan makanan. Nah, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah lebih jauh lagi tentang akar dan batang. Ya. Nanti di sini Ibu tampilkan video pembelajaran tentang akar dan batang. Kalian simak baik-baik sambil dicatat. Oke, bisa kan? Iya. Ya. Halo Sobat Pintar, merupakan tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo Tadi sudah dilihat videonya dan sudah dicatat. Sudah kita pelajari dia bagian-bagian tumbuhan. Ada jenis-jenis daun, ada jenis-jenis akar. Akar itu ada 2 yang kita pelajari tadi, akar tunggang dan akar serabut. Nah, di sini tugas kalian kan sudah Ibu bagi kelompok kan? Satu kelompok ada yang 5. Tugas kalian mencari di lingkungan sekitar kita tumbuhan yang berakar serabut dan tumbuhan yang berakar tunggang. Oke, di taman bunga kita itu kan ada yang sudah
dicabut. Ya, dicabut, lihat dia akarnya. Jadi kelompokkan dia, apakah dia akar serabut atau dia akar tunggang. Nah, dibuat di selembar kertas. Bagi dua, satu akar serabut, satu akar tunggang. Cari sebanyak-banyaknya. Berapa akar yang bisa kalian jumpai? Oke, bisa dikerjakan sekarang. Iya, yang halus-halus, yang akar tunggang yang tebal-tebal. Oke, bisa dari sini duluan keluar, yang 4 orang duluan keluar. Dibawa bukunya sama pensilnya. Iya, bawa buku sama. Itu akar apa? Serabut. Ini. Udah masuk. Nah, kalian tadi sudah mengamati di luar, sudah ada dapat yang mana akar serabut, mana akar tunggang. Coba ibu lihat dulu satu tadi. Nah, kalau ini tadi namanya akar apa? Serabut. Karena dia memiliki akar yang halus. Nah, nanti tugas kalian di rumah, kalian amati dulu samping rumah kalian. Ada nggak tumbuhan? Coba kalian kenali yang mana dia, bukan akar lagi, ibu ganti. Daun. Akar udah kita kenali tadi kan. Cari dulu daun, jenis-jenis daun yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau contohnya aku kasih daun ubi. Dan Bentuknya menjadi kan? Tahu kan daun ubi? tunggu. Kayak mana bentuknya? Singkong, iya. Yang Singkong. gini Bu, lurus. Ada kayak jari dia kan? Iya. Maka daunnya daun menjadi. Nanti kalian cari lagi daun. Beda-beda nggak daun itu? Beda. Tadi dokter lihat videonya, daun itu ada banyak macamnya. Jadi kelompokkan daunnya. Ini daun yang contohnya daun singkong, daun menjadi. Cari lagi daun yang lain. Oke? Bisa? Bisa. Nah, sebelum kita akhiri, coba dulu kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Siapa yang bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran kita tadi? Apa yang kita pelajari hari ini? Kelompok mana yang bisa? Apa yang kita pelajari tadi? Coba. Mengenal apa? Cuci tangan. Ayo, Christian, di sini. Apa pembelajaran kita hari ini? Dengan mengenal tumbuhan dengan fungsinya. Mengenal tumbuhan dengan fungsinya. Jadi udah dapat nggak tumbuhan sama fungsinya apa? Nah, mengenal apa lagi tadi kita? Siapa lagi yang bisa? Christian lagi yang mana dulu? Ayo, apa yang kita lihat tadi? Jadi istilah melihat tentang akar. Udah, ini si anjing ribut tanya. Jadi si anjing, gimana perasaanmu setelah belajar tentang hari ini? Senang, kenapa senang? Belajar tentang tumbuhan. Ada yang nggak senang hari ini? Ada. Siapa? Kalau dia nggak senang, Bu, maunya nggak senang aku, Bu. Maunya aku minggu depan belajar itu cuma kita ke apa, Bu? Ke hutan-hutan melihat apa bagian tumbuhan, boleh. Ya nggak kasih aja apanya, sarannya. Bu, aku mau nanti belajarnya, Bu. Lihat apalah, Bu, di perpustakaan nengok buku, boleh. Siapa yang mau kayak gitu? Yang mau kasih saran? Anju, oke. Misalnya, Bu, minggu depan belajar IPAS-nya kita di perpustakaan lah, Bu. Boleh. Nggak mau di perpustakaan. Nggak ada? Lebih enak mana? Di luar atau di perpustakaan? Di luar. Oke. Nanti kita mengenal tumbuhan, kita belajarnya dulu di luar. Sampai sini materi kita. Ingat tugasnya tadi apa? Mengamati daun di sekitar rumah. Sampai minimal 5 daun. 5 daun ya. Sampai sini pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, pimpin lagu dari
bagus itu, bagus itu. Kalau nanti dia lagu hanya sedikit aja ya.